Shalom, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Atas nama pribadi dan keluarga mengucapkan selamat tahun baru 2024. Dan kita telah banyak menyaksikan, mengalami tentang pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan di tahun 2023. Dan saat ini di tahun yang baru, saya percaya pertolongan yang sama, penyertaan yang sama akan terjadi di tahun 2024 ini. Dan tahun 2024 adalah tahun kedahsyatan, tahun keajaiban, tahun mujizat, tahun pertolongan, dan tahun berkat bagi kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, menyambut tahun yang baru ini, hari ini kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan yang terambil di dalam Injil Yohanes 14 ayat 15 sampai pada ayat yang ke-31. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, mari kita buka Alkitab kita dan kita mau baca bersama-sama. Haleluya. Demikian kata firman Tuhan, jikalau kamu mengasihi aku dan kamu akan menuruti segala perintahku, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab dia menyertai kamu dan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan bagimu kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti dunia, tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapa lebih besar daripadaku. Sekarang juga aku mengatakan kepadamu sebelum itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Tidaklah banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang, dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi supaya dunia tahu bahwa kamu mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku, melainkan marilah kita pergi dari sini. Dalam terjemahan lain di ayat 31 sebetulnya dikatakan bukan mari kita pergi, tapi dikatakan mari bangunlah. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, bagaimana supaya kita bisa mengalami penyertaan Tuhan? Bagaimana supaya kita bisa mengalami pertolongan Tuhan yang sama di tahun 2023? Bahkan lebih banyak yang Tuhan lakukan di tahun 2023 yang akan Tuhan lakukan di tahun 2024. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, temanya hari ini adalah Roh Kudus atau Allah Roh Kudus
menyertai kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, siapakah Allah Roh Kudus? Siapakah Allah Roh Kudus? Di dalam ayat 16 dikatakan, Aku akan meminta kepada Bapa, Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, Yesus mengatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia akan meminta kepada Bapa. Itu artinya Yesus dan Bapa dan Roh Kudus adalah pribadi yang berbeda, namun mereka dalam satu keesaan, yaitu kealahan, hakikat yang sama. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, itu artinya bahwa Roh Kudus adalah pribadi Allah yang ketiga, dan Dia adalah Allah. Roh Kudus bukan Yesus, Yesus bukan Bapa, Roh Kudus bukan Bapa, tapi Roh Kudus adalah pribadi Allah yang ketiga. Mereka jamak dalam pribadi, tapi mereka tunggal dalam kealahan, dalam keesaan, dalam keilahiannya, dalam hakikatnya. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, dikatakan Roh Kudus adalah penolong. Roh Kudus di ayat 15 dikatakan diberikan untuk orang-orang percaya. Roh Kudus bukan diberikan untuk orang-orang di luar daripada orang percaya. Itu sebabnya ayat 16 dikatakan Roh Kudus adalah roh penolong. Roh Kudus adalah roh penolong bagi orang-orang percaya. Kata penolong yang lain dalam bahasa Yunaninya adalah parakletos. Adalah parakletos. Dan di dalam ayat 17 dikatakan Roh Kudus itu adalah roh kebenaran yang tinggal bersama-sama dengan orang percaya dan menyertai orang-orang percaya. Roh Kudus adalah roh kebenaran yang tinggal dalam hidup orang percaya, yang mendiami orang percaya, dan kebenaran itu menyertai orang-orang percaya. Saudara-saudaraku yang dikasihi, Roh Kudus dikatakan roh penghibur. Haleluya. Di dalam ayat 26, Roh Kudus adalah roh penghibur, roh yang menguatkan, roh yang meneguhkan iman orang-orang percaya. Roh Kudus yang memenuhi kehidupan orang-orang percaya dengan sukacita. Itu sebabnya dikatakan Roh Kudus adalah roh penghibur. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, bagaimana supaya saudara mengalami penyertaan dari Allah Roh Kudus? Bagaimana supaya saudara mengalami kedahsyatan kuasa penyertaan Allah Roh Kudus? Yang pertama, di ayat 29 dikatakan, percayalah kepada Yesus. Tanpa saudara dan saya percaya kepada Yesus, Roh Kudus tidak akan tinggal dalam hidup kita. Roh Kudus tidak akan menyertai kita. Hanya di dalam nama Yesus kita percaya, maka Roh Allah, Roh Kudus akan diam, tinggal menyertai kita sekalian. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, yang kedua adalah ayat 15 yang kedua dikatakan, orang percaya adalah orang yang mengasihi Allah dan menjadi penurut akan firman Allah. Orang percaya adalah orang yang mengasihi Allah dan menuruti segala perintah-perintahnya. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, yang ketiga dikatakan di dalam ayat 17, kita mengenal pribadi Roh Kudus. Bagaimana kita bisa mengenal Roh Kudus? Bangun keintiman di dalam doa, bangun keintiman lewat pujian penyembahan, bangun keintiman lewat firman Tuhan. Saya dan saudara akan mengenal lebih dalam akan pribadi Allah Roh Kudus. Yang keempat, kalau kita ingin mengalami kuasa penyertaan dari Allah Roh Kudus, adalah
memegang perintah Yesus dan melakukannya. Ayat 21, orang-orang percaya tidak hanya sekedar mengenal Allah Roh Kudus, tapi mereka diikat oleh perintah Allah dan melakukannya. Haleluya, haleluya. Dan yang terakhir adalah menuruti firman-Nya. Kita menjadi orang yang murah hati, kita menjadi orang yang penurut akan firman Allah. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, 5 hal ini yang orang percaya akan lakukan, saudara-saudara lihat, saudara-saudara akan alami di tahun yang baru, di tahun 2024 ini. Allah Roh Kudus sebagai penolong, sebagai parakletos akan saudara alami. Saudara akan mengalami kedahsyatan kuasa dari Allah Roh Kudus. Apa itu Allah? Apa itu parakletos atau penolong? Dikatakan di dalam ayat 17, di dalam ayat 16 dan 17 dikatakan menyertai kita selama-lamanya. Orang percaya tidak hanya disertai di bumi, tetapi Allah Roh Kudus akan menyertai orang-orang percaya di bumi maupun di sorga. Penyertaan Allah Roh Kudus untuk selama-lamanya. Ayat 16 dikatakan dan ayat 23 dikatakan Roh Kudus tinggal di dalam kita. Roh Kudus tidak hanya menyertai, tapi Dia tinggal di dalam kita. Dia ada hari ini bersama-sama dengan kita. Dia ada dimanapun saudara berada. Dia ada bersama-sama dengan kita. Pada waktu saudara menangis, pada waktu saudara susah, pada waktu saudara sakit, pada waktu saudara merindukan semua apa yang saudara harapkan, Roh Kudus ada di dalam setiap lingkup hidup kita. Roh Kudus selalu ada di dalam setiap lingkup waktu hidup kita. Roh Kudus, Dia tidak hanya menyertai, tapi Dia tinggal. Dia tinggal dalam hidup kita. Dia tinggal dalam keluarga kita. Dia tinggal dalam bisnis kita. Dia tinggal dalam pernikahan kita. Dia tinggal di dalam setiap area kehidupan. Haleluya, haleluya. Yang ketiga dikatakan Roh Kudus akan mengajarkan, Allah Roh Kudus akan mengajarkan kepada kita tentang segala sesuatu. Jadi saudara-saudara, apapun segala sesuatu yang saudara alami, mungkin saudara mengalami kegagalan, saudara mengalami kebangkrutan, saudara mungkin mengalami sesuatu yang saudara hadapi hari-hari ini, Roh Kudus akan mengajarkan segala sesuatu sehingga saudara memperoleh hikmat, saudara memperoleh sebuah pengalaman, dan pengalaman itu menjadi sebuah kesaksian nyata. Pengalaman itu menjadi sebuah cerita manis, cerita indah pada waktu engkau dituntun, engkau disertai dan menjadi orang yang berhasil. Saudara bisa katakan amin, haleluya. Dan Dia akan mengingatkan segala sesuatu tentang ajaran-ajaran Yesus yang sudah disampaikan, sehingga engkau selalu ingat akan perintah-perintahnya, engkau selalu ingat akan ajaran-ajaran firman-Nya, sehingga iman orang-orang percaya tidak akan goyah, sehingga perjalanan iman orang percaya tidak akan bengkok, tetapi lurus, karena kita disertai oleh Allah Roh Kudus. Tahun 2024 nih, dengar baik saudara-saudaraku, Allah tidak pernah membiarkan saudara seperti seorang anak yatim, yatim piatu, dibiarkan oleh kedua orang tua, ditinggalkan oleh kedua orang tua. Tapi Allah akan menyertai saudara. Allah menyertai saya dan saudara di tahun 2024. Saudara percaya dan lakukan 5 hal ini, saudara akan mengalami kedahsyatan-kedahsyatan dari kuasa penyertaan Allah Roh Kudus. Sekali lagi atas nama pribadi dan keluarga mengucapkan selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati dan selamat menikmati berkat-berkat Tuhan. Tantangan-tantangan baru, proses-proses baru di tahun yang baru ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.